105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Raw, dan selamat pagi warga kota Padang Sidimpuan. Seperti biasa, kalau sudah hari Jumat, kita ada di program Obsesi, obrolan seputar Sakofa Islam. Dan di hadapan Ici sudah ada Ustazah Ummuna Ilya yang akan memberikan pemaparannya tentang tema kita hari ini. Mari kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih Ustazah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, Mbak Ici. Allahu Akbar. Mbak Ici sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Baiklah, kalau begitu sepertinya kita langsung mulai aja ya Ustazah obsesi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para pendengar obsesi setia Raw FM, pada kesempatan Jumat pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali di acara obsesi bersama saya dan juga Mbak Icis tadi ya. Untuk kali ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan satu topik yang ini lagi hangat nih Mbak Icis ya, hangat banget gitu ya di jagat sosial media gitu ya, dan ini juga merupakan sesuatu yang membuat kita dilema sebenarnya gitu ya, terkait dengan istilah-istilah yang sebenarnya itu mengandung makna yang luar biasa ya, yang dalam menurut ajaran ataupun perspektif Islam, tetapi terkadang kita lihat justru malah ini seperti ya tidak seharusnya lah pada tempatnya seperti itu. Nah, maka untuk siang hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan topik ya, dilema pariwisata halal ya. Nah, kenapa dilema? Makanya nanti kita bahas gitu ya, dilemanya kita terkait dengan program wisata pariwisata halal ini di mana itu ya. Nah, wisata halal tentu tadi saya katakan bahwa istilah ini adalah istilah yang sebenarnya mengandung makna dalam ajaran Islam. Nah, tapi saat ini kita lihat bahwa makna ini sedang naik daun ya di dunia pariwisata. Nah, bicara kata halal, tentu kalau kita bicara perspektif Islam ada lawannya yaitu haram gitu ya. Nah, karena istilah halal itu hanya dikenal dalam khasanah keilmuan Islam dan itu tidak berdiri sendiri gitu. Artinya perkara-perkara atau benda yang diharamkan harus bersandar kepada dalil-dalil yang rinci gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar labelisasi halal atau haram tuh ya, jadi ada dalilnya. Nah, maka kita lihat gitu ya, sebagaimana yang dimuat dalam beberapa berita-berita gitu kan. Nah, salah satunya dari saya kutip dari katadata.co.id itu ya, bahwa negeri kita ini gitu ya menjadi surga wisata halal dengan mengantongi peringkat Top Muslim Friendly Destination of the Year 2023 dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI 2023 di Singapura ya. Nah, maka kata Pak Sandiaga Uno bahwa kenaikan peringkat tersebut merupakan capaian yang luar biasa. Karena sebelumnya kita di tahun 2021 berada dalam peringkat keempat dan kedua di tahun 2022 gitu ya. Jadi 2021 kita peringkat keempat, 2022 kita peringkat kedua untuk kategori tadi pariwisata halal tuh ya. Nah, pencapaian tersebut kata Pak Sandiaga Uno tidak lepas dari kerjasama pihak-pihak terkait tuh ya, terkhususnya Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia yaitu PPHI, kemudian Halal in Travel dan Mastercard Crescent dan lainnya. Nah, maka harapannya gitu ya bahwa konsep wisata halal ini akan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia. Seperti ya tentunya kalau kita bicara pariwisata, yang memberikan dampak langsung kita harapkan itu adalah lapangan kerja kan gitu ya. Nah, namun ada beberapa pertanyaan yang tentu saja muncul tadi saya katakan dalam program wisata halal ini ya. Misalnya, apakah memang gitu ya secara praktek di lapangan sudah benar-benar layak dikatakan halal gitu ya sesuai standar Islam? Karena tadi kita katakan bahwa istilah halal itu adalah istilah yang berasal dari ajaran Islam gitu ya. Nah, kemudian kedua, konsep wisata halal ternyata juga banyak diminati di negara-negara minoritas gitu ya, minoritas muslim seperti Filipina, Taiwan dan juga beberapa negara Asia Timur lainnya gitu ya. Lalu apakah mereka meminati
pariwisata halal ini karena ajaran Islamnya yang mereka kagumi gitu ya, atau karena keuntungan ekonominya. Nah, ini pasti berbeda gitu ya. Nah, tentu untuk menjawab ini kita perlu gitu ya melakukan beberapa analisis terkait dengan program ya pariwisata halal ini. Nah, yang pertama kita lihat bahwa tahun 2019 Indonesia memang telah menempati posisi paling atas untuk kategori wisata halal yang banyak diminati. Nah, kalau kita lihat untuk negeri kita sendiri gitu yang begitu kaya raya, tentu kita memiliki spot-spot wisata yang banyak. Bahkan dikatakan kita mempunyai 130 destinasi wisata. Ini nggak sedikit ya Mbak Itis ya, itu banyak sekali 130. Mungkin kalau untuk kota Padang Sidimpuan saja kalau kita gitu ya mau membuat spot-spot wisata di sini, kemungkinan 5-10 bisa kita dapat gitu ya. Nah, kemudian peringkat itu wajar karena tadi kita berada di negara kepulauan yang begitu luas gitu ya. Yang pulau-pulaunya itu hanya baru sedikit yang terjamah oleh manusia. Mayoritas itu masih dikatakan pulau-pulau perawan gitu ya yang belum tersentuh oleh manusia. Dan aneh kalau memang kita tidak mendapat peringkat pertama gitu ya untuk kategori spot-spot wisata. Jadi wajar sih kalau kita dapat peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Justru aneh kalau kita dapat peringkat 4 dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, kemudian gitu ya, Indonesia kita sebagai negeri Muslim yang dikatakan sebagai jumlah penduduk Muslim yang terbanyak di dunia gitu ya, mencapai 200 juta dari 250 juta penduduk. Nah, ini kan juga merupakan potensi kaum Muslimin yang kalau tadi kita bicara istilah halal itu bukan hal yang baru atau bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi kalau untuk disandingkan dengan tadi kata pariwisata halal ya, seharusnya memang kita mendapatkan peringkat-peringkat teratas itu tuh ya. Nah, jadi wajar gitu ya karena layak gitu ya ajaran-ajaran Islam itu diterapkan hingga ke skala-skala tertentu seperti halnya pariwisata gitu ya, dan begitupun jumlah spot-spot wisatanya yang banyak sudah layak. Dari segi itu kita mendapatkan peringkat teratas dari negara-negara lain dari potensi spot-spot wisatanya gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan seperti negeri Muslim lainnya kayak Brunei gitu ya, kemudian juga kayak Malaysia gitu ya, kita masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka gitu. Nah, kemudian kedua, selain Indonesia ya, ternyata Malaysia juga merupakan negara yang ramah wisata halal tuh ya. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga kan penduduknya mayoritas Muslim ya. Bahkan budaya Melayu yang kita kenal di negeri ataupun jiran kita itu sangat kental dengan nilai-nilai Islaminya gitu ya. Ya memang seharusnya mereka sudah pantas mendapatkan membuat pariwisata itu dengan wajah ataupun dengan aroma-aroma yang halal seperti itu tuh ya. Ya baik Indonesia maupun tadi Malaysia gitu ya, bukan hal yang seharusnya kita harus aneh gitu ya. Nah, kemudian ketiga, jika melihat dari sisi negara minoritas Muslim yang tadi saya katakan juga tertarik dengan konsep wisata halal, mereka menilai kalau kita lihat sebenarnya kan dari dua sisi gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat bahwa maraknya memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, agama yang terjadi perkembangan yang begitu signifikan di dunia itu adalah agama Islam gitu ya. Di negara-negara minoritas itu banyak penduduknya yang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga ini kan ditangkap gitu ya oleh negara-negara yang memang mereka tadi punya pemasukan itu besar dari sektor pariwisata kan gitu ya. Ini melirik gitu bahwa fenomena mu'alaf itu di berbagai negara minoritas, bahkan kita katakan di negara-negara Eropa gitu ya, bahkan juga di Amerika, Australia, ini adalah negara-negara minoritas tetapi yang jumlah penduduk penduduk ataupun kalangan masyarakatnya itu banyak yang masuk Islam gitu ya. Nah, dan mereka gitu ya yang masuk Islam atau yang memilih menjadi mu'alaf itu di negara asal mereka itu bukanlah kalangan orang-orang sembarangan gitu ya. Kita lihat mereka adalah kalangan orang-orang yang memang memiliki harta gitu ya, memang orang-orang kaya gitu, dan mereka juga orang-orang yang mampu dan juga hobi traveling gitu ya kan. Biasanya nih kalau kita nonton di YouTube gitu misalnya kayak YouTuber tuh masuk Islam ya, mereka pasti mencari tempat-tempat yang bisa membuat
keputusan mereka itu untuk masuk Islam itu terkuatkan gitu ya kan. Mereka akan mencari wilayah-wilayah seperti negeri-negeri yang mereka penduduknya muslim dan mereka nilai itu menerapkan ajaran Islam ya, kayak Arab Saudi kan gitu ya. Kemudian mereka juga mudah untuk melakukan umroh, haji gitu, karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang memang harus mereka lakukan untuk meningkatkan keimanan mereka gitu. Nah, termasuk Indonesia, Malaysia gitu ya, menjadi tempat-tempat yang mereka pilih gitu untuk salah satunya adalah untuk mengenal ajaran Islam gitu. Nah, inilah yang ditangkap gitu ya oleh sebagian bahkan negeri muslim seperti Filipina gitu ya, kemudian juga seperti tadi Taiwan, melihat bahwa jumlah mu'alaf yang sekarang menjadi tren di dunia barat itu merupakan potensi gitu ya untuk mereka menggait turis-turis kaum muslimin gitu ya dengan program pariwisata halal tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sisi keuntungan gitu ya. Karena dengan banyaknya wisata muslim yang masuk ke negara-negara minoritas itu tentu akan memberikan pemasukan yang fantastis. Tadi kita katakan bahwa mereka orang-orang yang masuk Islam di negara-negara minoritas, negara-negara barat itu bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Para profesor atau intelektual, kemudian para pengusaha gitu ya. Bahkan para juga beberapa mereka itu ada yang menjabat gitu ya di beberapa titik-titik yang begitu penting di dalam pemerintahan mereka gitu. Nah, sehingga tadi kita katakan bahwa banyaknya wisatawan muslim masuk ke negara minoritas itu akan memberi pemasukan yang fantastis gitu ya. Nah, benar memang gitu ya, kayak tadi saya katakan Filipina, Taiwan dan negara-negara Asia lainnya yang minoritas itu mereka menyadari bahwa Islam kian tumbuh gitu ya kan. Tetapi yang lebih menguntungkan dari pertumbuhan kaum muslim yang mereka lihat itu adalah kunjungannya yang membawa pemasukan ya ataupun keuntungan ke negaranya. Jadi walaupun tadi Indonesia, Malaysia adalah negeri muslim yang besar dan banyak diminati wisatawan asing gitu ya, ditambah dengan ide wisata halal, tetapi ternyata tidak menjadi jaminan jika negeri-negeri muslim gitu ya yang tadi punya program wisata halal, apakah Indonesia tadi, Malaysia tadi, mencerminkan penerapan Islam yang menyeluruh. Faktanya seperti itu ya kan. Nah, jadi wisata halal juga kita tidak salah kalau kita katakan tidak lebih dari hanya sebatas label halal yang dijual ke permukaan gitu. Nah, sekarang kan istilah-istilah syariah atau istilah-istilah khazanah Islam, ajaran Islam itu kan banyak yang digunakan dalam perdagangan seperti ekonomi gitu ya, seperti dan itu memang menjadi tren diminati baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya, kayak perbankan syariah gitu ya, atau ekonomi syariah, keuangan syariah, bahkan penggadaian syariah gitu ya, dan sekarang ada istilah pariwisata halal gitu, dan ini menjadi tren ya kan, tren tidak hanya nasional tapi juga internasional ataupun bahkan global gitu ya. Nah, kemudian kaum barat tadi misalnya warga non muslim yang itu kan tidak mengenal istilah halal haram seperti negara Myanmar tadi kita katakan, atau Thailand kah, Vietnam kah, Taiwan kah gitu ya, yang mereka juga punya program halal haram, kan sebenarnya mereka tidak paham arti halal haram itu tadi kalau disandarkan kepada ajaran Islam. Tetapi sebenarnya mereka tahu gitu ya bahwa ajaran Islam itu tentang halal haram itu adalah ajaran yang kalau diterapkan itu sebenarnya memberikan keuntungan gitu ya. Nah, contoh misalnya ketika kalau saya baca-baca gitu ya, konsep pariwisata halal ini seperti apa sih gitu. Contohnya kita lihat misalnya penjualan khamar yang tidak sembarangan gitu ya kan. Bahkan di dalam beberapa konsep pariwisata halal negeri-negeri minoritas gitu ya, seperti Thailand ya, Myanmar itu tidak bebas penjualan khamar, sehingga yang datang gitu ya, para wisatawan muslim maupun non muslim yang menggandrungi konsep pariwisata halal tadi itu memang mereka lebih merasakan ketentraman gitu ya kan, ketentraman dan ketenangan ketika mereka mengikuti travel ataupun perjalanan pariwisata halal itu gitu, sehingga mereka betul-betul merasakan bisa menikmati traveling mereka gitu ya di negara yang tadi yang menyiapkan mereka konsep pariwisata halal gitu ya, sehingga tidak menimbulkan banyak kriminalitas, sehingga mereka mendapatkan ketenangan gitu ya. Dan tentu kalau di sebuah negara itu walaupun dia banyak spot wisatanya, tapi kalau banyak
angka kriminalnya juga tinggi, orang nggak akan mau datang gitu ya kan, rasanya rugi, ngapain traveling ke suatu negara yang kriminalitas tinggi gitu ya, buang-buang uang aja gitu, ngantar nyawa gitu ya, ngapain gitu, sehingga mereka tidak akan mau berkunjung. Tapi kalau keamanan, keselamatan gitu, ketenangan mereka dapatkan di wilayah itu, tentu mereka akan mendatanginya gitu ya. Sementara untuk pelancong muslim mereka mendatangi tempat-tempat ramah kaum muslimin di negara minoritas itu agar rencana kunjungannya kan tidak terkendala. Kan banyak yang misalnya kayak yang ada tur wisata kaum muslimin misalnya ke negara-negara tadi minoritas kayak Taiwan, Korea, Cina gitu kan, yang sebelumnya itu memang mendapatkan kesulitan, apakah itu tempat ibadah, apakah itu makanan gitu ya, yang serba tidak halal kalau menurut ajaran Islam gitu ya, sehingga dengan konsep pariwisata halal ini mereka berharap kemanapun mereka pergi mereka tidak terkendala untuk melakukan ataupun menjalankan traveling mereka gitu ya. Jadi itu untuk kita ketahui gitu ya dari dasar ataupun awalnya dulu kenapa sih konsep pariwisata halal ini dibuat gitu ya, dari mana kita harus melihat sisinya. Seperti nanti kita akan bahas bagaimana keuntungan gitu ya yang didapatkan oleh negara-negara minoritas, kenapa mereka begitu menggandrungi pariwisata halal. 105 Raw FM, Your Lifestyle dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, masih bersama Ici dan juga Ustazah Umu Ulia yang bakalan melanjutin dari tema kita pada hari ini, yakni dilema pariwisata halal. Dipersilakan Ustazah. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan melihat peluang gitu ya, ataupun potensi yang ditangkap gitu oleh negara-negara yang mempunyai program pariwisata halal gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana mereka mendapatkan keuntungan ya dari program pariwisata halal itu. Nah, ternyata tidak tanggung-tanggung keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara minoritas dari ajang wisata halal itu sangat fantastis. Tadi kita sebut ada negara Filipina gitu ya, yang menaksir nilai pasar perjalanan muslim itu mencapai 255 miliar dolar atau setara dengan 3.352 rupiah pada tahun 2028 nanti. 3.000 triliun loh Mbak. Itu enggak gimana yang lihat uang 3.000 triliun gitu ya. Nah, sehingga pemerintah Filipina memfokuskan pengembangan wisata halal pasca pandemi dan menjadi tujuan prioritas. Karena kan nggak bisa kita pungkiri ya bahwa memang di dalam pandemi itu kan banyak negara-negara yang dipukul oleh COVID-19 gitu, sehingga menyebabkan ekonomi melemah, bahkan resesi terjadi gitu ya. Nah, sehingga pariwisata menjadi salah satu hal yang dilirik oleh negara-negara minoritas termasuk Filipina untuk menghidupkan kembali ekonomi mereka gitu ya. Nah, sehingga Filipina betul-betul melirik potensi wisata halal ini dengan tadi 3.352 pengeluaran untuk pariwisata halal nanti yang akan diperoleh di tahun 2028 ya. Jadi nggak sedikit banget gitu, sangat banyak gitu. Nah, bahkan Filipina itu telah meraih penghargaan Emerging Muslim Friendly Destination of the Year di acara Halal in Travel Global Summit ini dimuat dalam Republika gitu ya, bahwa Filipina sendiri pun sudah membuat konsep-konsep pariwisata halal yang mendapatkan penghargaan gitu ya. Jadi kan kalau kita katakan sudah mendapatkan penghargaan global, itu kan diakui oleh dunia gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan Taiwan yang didapatkan oleh GMTI tadi di posisi ketiga sebagai negara tujuan wisatawan muslim terbaik di negara non-muslim. Taiwan yang terbaik ketiga gitu ya, dan bahkan dikatakan bahwa Taiwan ini negara yang sangat ramah dengan muslim gitu ya, untuk wisata muslim gitu. Nah, alasan Taiwan memakai tren wisata halal ini adalah karena jenis pariwisata ini memiliki potensi sangat besar dari sisi ekonomi. Nah, tadi mereka melihat bahwa label halal, kemudian penerapan pariwisata halal itu kan dari segi keuntungan ya, memang betul-betul kapitalis sebenarnya gitu. Nah, pernyataan ini diungkapkan oleh dalam laporan World Travel Market di London pada tahun 2017. Dan kemudian menurut sumber pinemo.com tahun 2014 bahwa pengeluaran muslim global mencapai 11% dari total seluruh wisata global yang mencapai 142 US dollar miliar gitu ya. Salah satu daya tarik Taiwan adalah naiknya industri hiburan. Jadi kan kita tahu ya bahwa Taiwan ini juga sangat kaya dengan banyaknya hiburan, konser-konser di negaranya, sehingga
itu menjadi salah satu daya tarik ya pariwisata untuk datang ke negara Taiwan. Maka senada yang disampaikan oleh Pak Sandiaga gitu ya, dan harapannya bahwa Indonesia meraup keuntungan juga yang begitu besar dari tren wisata halal gitu ya. Tetapi ironisnya tidak memberikan sumbangsi signifikan terhadap perkembangan kaum muslim dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam gitu ya. Jadi geliat kebangkitan dengan tren wisata halal tadi. Jadi hanya sebatas perkara-perkara yang dianggap menguntungkan saja yang dipakai dari ajaran Islam ya. Jadi ya tetap sekuler gitu ya. Mana yang untung itu yang dipakai. Memang kalau kita lihat faktanya gitu ya, hari ini itu ajaran Islam itu ibarat seperti diperlakukan layaknya prasmanan. Ya, mana suka, mana yang berikan keuntungan, itu yang dipakai, itu yang digunakan. Tapi kalau ketika itu dirasa merugikan, kemudian menghambat gitu ya, program-program atau rencana-rencana yang sebenarnya itu tidak memihak kepada umat, tidak memihak kepada masyarakat, itu tidak akan dipakai gitu. Dengan istilah tadi pariwisata halal, kemudian bisa meraup keuntungan yang begitu besar gitu ya. Sehingga ya, labelisasi halal untuk dunia pariwisata dipakai gitu, karena kan bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Ini kan pola pikirnya sangat kalau kita katakan sangat kapitalis gitu ya, melihat setiap sudut-sudut apa yang ada dalam Islam itu mendatangkan keuntungan materi gitu. Nah ini sebenarnya tidak boleh gitu ya, dilarang dalam Islam gitu. Nah seharusnya gitu ya, lalu bagaimana gitu yang menyikapinya di dalam Islam dengan tren wisata halal itu kita mampu bahkan dari segi tadi ya, potensi kita kaum musliminya terbanyak, kemudian spot-spot wisatanya juga begitu banyak gitu ya, menunjukkan kepada dunia gitu ya, khususnya mereka yang non muslim yang datang berwisata ke negeri kita gitu ya, dengan penerapan nilai-nilai Islam ataupun penerapan ajaran-ajaran Islam yang betul-betul itu adalah ajaran yang yang totalitas gitu. Sehingga mereka melihat gitu, oh seperti ini ya ajaran Islam, seperti ini di negeri muslim gitu ya. Nah sehingga mereka bisa gitu ya merasakan betul-betul ajaran Islam itu diterapkan, dan memang mereka melihat bahwa memang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Karena kan kenapa nggak bisa dirasakan oleh semua manusia hari ini, karena memang Islam itu kan tidak diterapkan gitu ya, tadi hanya sebatas tadi perkara-perkara yang dianggap menguntungkan saja bagi individu, bahkan bagi masyarakat dan juga bahkan bagi negara gitu ya, yang dipakai. Selebihnya tetap saja ditinggalkan. Nah kalau berkerudung misalnya menguntungkan seseorang, ya dia berkerudung gitu. Kenapa kamu berkerudung? Itu memberikan manfaat bagiku. Manfaat apa? Rambutku tidak dirusak oleh matahari dari sinar UV dan sebagainya gitu ya. Jadi apa kalau bahasa kita nggak ranggason kata dia begitu. Nah kemudian terus alasan yang terhindar dari penyakit kanker otak gitu. Nah itu kan dari segi manfaat ataupun iya kalau kita dapat ya kan, bukan karena kalau dikatakan berkerudung atau menutup aurat itu adalah perintah Allah gitu ya, ajaran dari Islam, konsekuensi sebagai seorang muslim. Nah maka tren wisata halal itu tadi ya, kita katakan seharusnya juga baik itu tadi dari Indonesia, kemudian Malaysia, Saudi Arabia dan sebagainya gitu ya, menunjukkan tadi ajaran-ajaran Islam yang memang dalam negeri itu terdapat keindahan dalam menerapkan ajaran Islam, ketertiban kan gitu ya, higienis atau kebersihan kita lihat gitu ya, dan damai. Ini kan ironis gitu ya, ya Mbak ya. Kalau untuk apalagi untuk kategori yang kecil aja kayak kebersihan aja, negeri kita ini aduh miris banget gitu ya. Nanti kalau kita singgah misalnya di daerah-daerah mana gitu, pinggir-pinggir jalan yang di situ ada musola, ada masjid, ada kamar mandi, kadang kita nggak sanggup untuk turun ke sana gitu ya, saking jauh sekali dari kata higienis. Padahal Islam itu mengajarkan kebersihan ya kan. Islamlah yang mengajarkan kebersihan bahkan untuk negara-negara Eropa sekalipun gitu. Ini kebalik malah. Orang-orang yang pernah ke Eropa, melancong ke Eropa mengatakan kalau di Eropa itu bahkan di kamar mandinya aja bisa tidur gitu, saking bersihnya gitu ya kan. Tapi kita yang muslim harus Indonesia gitu di negeri ini kok kebersihannya yang dia merupakan mayoritas muslim, ajaran agama, ajaran Islamnya itu nggak diambil. Itu dari segi kecil aja gitu ya, belum kita bicara dari segi yang lebih banyak lagi gitu. Nah sehingga tadi yang mampu mengantarkan kepada sebenarnya kan dakwah gitu ya, menarik minat para pelancong untuk
mengenal Islam. Jadi kalau mereka datang ke negara-negara muslim kan, kalau kita menunjukkan ajaran Islam yang sesungguhnya, tentu ini kan bagian dari syiar Islam gitu ya, syiar Islam. Sehingga memang kalaupun menarik minat pariwisata datang ke Indonesia itu untuk saat ini kan gitu ya. Lain nanti kalau kita cerita bagaimana perspektif pariwisata dalam ajaran Islam. Karena pariwisata itu adalah bagian yang harus diurusi oleh negara, bagian rihlah gitu ya, kewajiban yang harus difasilitasi oleh negara dengan fasilitas-fasilitas yang tidak boleh di sana benda-benda haram, tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dan orang asing pun yang masuk ke negeri muslim yang dia menerapkan tadi aturan Islam, termasuk pariwisatanya juga sesuai dengan sistem Islam, itu nggak akan sembarangan gitu kan. Ada nanti aturan-aturan tertentu mana yang boleh masuk untuk menikmati wisata-wisata yang ada di negeri-negeri kaum muslimin gitu ya. Nah ini kan kita bicara jalan-jalannya kita menyampaikan Islam gitu ya, ataupun dakwah. Nah tetapi kita lihat gitu ya bahwa adanya program pariwisata halal ini justru tidak mencerminkan tadi ajaran Islam, dan juga belum memberikan efek syiar Islam yang sesungguhnya kepada mereka yang ingin menikmati ajaran Islam yang dimaksud dengan halal itu seperti apa gitu ya kan. Nah tadi karena tujuannya bukanlah untuk syiar Islam ya, melainkan dilandasi tadi kapitalisme yang hanya menghitung untung rugi. Kan untung kita dengan program pariwisata halal ya udah ambil gitu. Ya kalau nanti merugikan ya gitu, nggak akan diambil lagi, dibuang lagi gitu. Nah belum lagi pengelolaan tadi kita katakan tempat-tempat wisata yang lebih ironisnya bergantung pada investor asing atau utang gitu ya, yang menyebabkan tadi label halal dalam berpariwisataan seperti nggak nyambung gitu, keuntungannya diraih tetapi kerugiannya sebenarnya jauh lebih besar. Bagaimana kita menghidupkan pariwisata yang ada di negeri ini kan, kalau dari segi uang negara untuk menggelontorkan pariwisata juga berapa sih gitu ya, tetapi kan dengan menarik minat para investor asing untuk mengelola pariwisata di negeri ini justru sesuatu yang jauh lebih membahayakan dan merugikan negeri ini. Kenapa? Karena tentu itu akan menjadi sesuatu yang nggak jelas lagi kepemilikannya gitu ya kan, seperti sesuatu yang digadaikan, dihutangkan gitu ya, dihutangkan gitu. Sehingga ini yang tadi kita katakan di awal Juli dengan dilema pariwisata halal. Betul-betul kita dilema, kita mengejar keuntungan dari pariwisata halal tetapi ternyata kerugian yang begitu besar yang kita dapatkan gitu, menggadaikan kan gitu ya, menggadaikan spot-spot pariwisata itu ke asing. Coba kita lihat, kalau ironis ya Mbak, spot wisata kalau dihidupkan dari investasi itu hidup gitu, itu hidup ya kan. Tapi kalau wisata yang dihidupkan oleh misalnya Pemda kan gitu ya, atau hanya segelintir orang, kira-kira maju nggak gitu? Enggak kan? Dekat kok sini, kita lihat saja lah. Misalnya kayak wilayah daerah misalnya Tapanuli Selatan atau Mandailing Natal gitu ya, kan banyak spot wisata, tapi kan emang nggak dikelola oleh asing, ya gitu-gitu aja gitu. Tapi andai dikelola asing pasti maju. Kenapa? Karena mereka melihat keuntungan gitu ya kan. Nah harusnya bukan investor asing yang mengelola ini, tapi ya negara kan gitu ya, melalui misalnya pemerintah daerahnya, bagaimana mereka menarik para wisatawan itu masuk gitu ya, dengan mereka mengelola dengan bagus gitu. Harusnya lebih lagi, apalagi tadi kita punya konsep pariwisata halal yang menunjukkan wajah baru yang unik gitu ya kepada dunia, bahwa pariwisata halal itu yang berdasarkan Islam itu seperti ini gitu ya. Jadi nggak sebanding sebenarnya apa yang kita dapatkan dari program pariwisata halal itu dengan apa yang kita lepaskan gitu. Nah ini sangat ironis gitu ya, sehingga tadi kita katakan bahwa nggak terlalu salah kalau memang ada yang menganggap bahwa ini betul-betul sesuatu yang sangat dilema gitu ya. Nah sehingga seharusnya gitu ya pelancong muslim yang mereka juga misalnya melancong ke negara minoritas itu juga menjadi ajang dakwah ya bagi mereka, menyampaikan Islam itu seperti ini Bu, misalnya kan seperti ini, sehingga yang mereka juga yang berada di minoritas tertarik gitu ya untuk menerima Islam, untuk mendengarkan tentang ajaran Islam ya. Jadi bukan hanya terikut arus gaya hidup di sana saja, pergi ke Taiwan melancong pariwisata lah, tapi konser juga misalnya kan gitu ya, artinya ya ngumpul-ngumpul juga ya kan, ngehomer juga misalnya di situnya. Memang kalau di dalam travelnya kan nggak ada gitu ya, tapi sampai di sananya seperti apa Allahu a'lam gitu. Inilah yang betul-betul membuat kita dilema, apakah betul-betul memang pariwisata
pariwisata halal itu betul-betul sudah halal gitu ya dalam konsep ataupun ajaran Islam seperti. Jadi ya, tidak sekedar menempel label halal, tetapi ternyata di sana masih banyak terdapat ajaran-ajaran yang sebenarnya kategorinya lawan dari halal, yaitu keharuman gitu. Nah itu Mbak Ici. Ya rekan Raw, itu dia ya penjelasan dari Ustazah Ummu Ulia tentang dilema pariwisata halal. Nah sepertinya Ici juga tertarik nih dengan tema ini, karena udah makin banyak juga ya yang menerapkan ini. Harusnya kita semakin mendukung ya Ustazah pariwisata halal ini, agar para non muslim mungkin semakin menyadari bahwasanya keberadaan pariwisata halal ini semakin membuat mereka tertarik. Apa sih sebenarnya keistimewaan dari pariwisata halal ini, seperti itu. Karena sudah banyak nih, ada yang hotel syariah, ada juga perbankan syariah seperti kata Ustazah tadi ya. Baiklah, nanti kita bakalan lanjutin lagi pemaparan dari Ustazah Ummu Ulia. Sepertinya nanti kita akan sampai ke sesi terakhir ya Ustazah dari tema kita pada siang hari ini, dilema pariwisata halal. Stay terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, masih bersama Ici dan juga Ustazah Ummu Ulia yang bakalan memberikan pemaparan terakhirnya di sesi terakhir ini, memberikan kesimpulan serta pesan-pesan untuk kita semuanya. Dipersilakan Ustazah. Kita lihat gitu ya, bahwa seharusnya ini kan dengan pariwisata halal ini, label halal, kita sedang menunjukkan kepada dunia gitu ya, bahwa Islam itu memang betul-betul memberikan ajaran yang membuat manusia itu lebih bermakna, lebih hidup, dan bahkan ketika Islam itu diterapkan, yang dapatkan itu adalah kedamaian kan gitu ya, dan juga menghilangkan perselisihan gitu. Karena kan memang kita lihat bahwa misalnya kalau Khomar merajalela tadi di mana-mana, ini kan betul-betul kita melihat kondisi masyarakat yang tidak aman. Karena kan dari Khomar kriminalitas akan meningkat ke yang lainnya. Nah, tapi dengan ada ide pariwisata halal yang kemudian harusnya tadi ya menjadi pintu untuk melakukan syiar-syiar Islam seperti itu. Bahkan untuk kita di Indonesia tadi katakan, seharusnya kan tadi ini mampu memberikan wajah yang unik dan wajah yang berbeda gitu ya dari konsep-konsep wisata pada umumnya gitu, sehingga siapapun yang masuk, siapapun yang mengikuti konsep wisata halal yang ada di Indonesia, kita katakan, atau negeri kita, itu akan merasakan hal yang luar biasa gitu. Ini gimana nih menciptakannya gitu ya? Ini tuh tugas penguasa gitu kan. Rasulullah SAW bersabda gitu ya, bahwa al-imamu junnah gitu, imam itu adalah junnah, sehingga memang dalam hal ini kan urusan negara ya, untuk mengelola alam, mengelola ataupun mengelola wilayah ataupun tanahnya, sehingga ini nggak bisa lepas dari peran negara. Sehingga kalau negara memberikan contoh dan juga model pariwisata halal ini yang betul-betul menunjukkan syiar Islam gitu ya, tentu dampaknya akan terasa sekali gitu, efeknya akan terasa sekali kepada kita kaum muslimin dan juga kepada mereka gitu ya yang ikut berwisata ke Indonesia dengan paket wisata halal seperti itu. Jadi ada jalan nih Allah kasih gitu ya untuk menyampaikan syiar Islam ke tengah-tengah masyarakat, bahkan ke dunia gitu. Jadi harusnya dimanfaatkan ataupun seharusnya dijadikan betul-betul sebagai ajang untuk menyampaikan ataupun menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya, bukan Islam yang prasmanan gitu ya, Islam yang setengah ambil setengah enggak gitu, mana suka mana enggak gitu. Halal sih, tapi apa yang dalamnya apakah sudah tentu halal. Betul tadi kita bincang persoalan hotelnya gitu ya, kemudian juga makanannya apakah betul-betul di dalam, dan juga ininya ya kayak masuk misalnya kan ada kan kalau kita ke hotel syariah itu kan kalau masuknya itu ibu punya KTP suami istri kan gitu ya, kalau nggak punya bukti nikah misalnya kayak gitu ya kan. Nah kalau kita tadi tunjukkan yang betul halal ya halal gitu ya, bukan sekedar tadi labelisasi halal yang hanya untuk meraup keuntungan, apalagi tadi sampai pariwisata halal ini tempat pariwisatanya digadaikan kepada investor asing. Justru nggak, betul-betul ini tidak akan nyambung gitu ya, sesuatu yang dilematis dan bahkan kita katakan utopis kalau ini untuk membawa ataupun mengangkat kebaikan kaum muslimin gitu ya, ataupun ajaran-ajaran Islam. Nah seperti itu Mbak.
Baiklah kalau begitu, sepertinya tema kita pada pagi menjelang siang hari ini sudah cukup ya. Kayaknya ini juga sudah disampaikan oleh Ustazah Ummu Nailia. Aduh, ini kayaknya Ici nggak move on nih sama Ustazah Ummu Nailia. Baiklah kalau begitu, terima kasih kepada Ustazah Ummu Nailia ya yang sudah memberikan pemaparannya tentang dilema pariwisata halal ya rekan Rau. Baiklah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari tema kita pada hari ini. Amin, Allahumma Akhir kata amin. dari Ici dan Ustazah Ummu Nailia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye bye rekan Rau.